saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada akhir minggu bulan Agustus ini kita disodorkan pada kenyataan rendah hati atau tinggi hati. Banyak kejadian yang diaturkan di sini. Karena hati umumnya kita tidak sombong, tidak congkak hati, karena kita akan simpati pada orang-orang yang semacam itu. Kita selalu mendekati dia untuk bersahabat. Memang dalam hidup sehari-hari kita mempunyai hal ini, tetapi kita mengambil contoh dari film yang besar untuk itu. Odysseus adalah Raja Ithaka yang sebelum Masehi dan zaman-zaman Yunani. Odysseus karena dia dengan kawan-kawannya perang Troya, di mana dia sungguh-sungguh mampu untuk menembus benteng Troya. Dan dia disinyalir, maka dia pun juga sukses untuk menempuh itu. Tapi dia sesumbar bahwa dia pun juga bisa memenangkan perang ini meskipun tidak ada bantuan dari dewa laut, dewa samudra. Oleh karena itu dia sumbar, saya pun juga bisa, tanpa bantuanmu bisa. Apa bedanya dengan orang-orang biasa? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kesumbaran ini maka dia pun di dewa laut marah dan dia harus menderita penganiayaan. Dia diombang-ambingkan ombak, dia tidak bisa pulang. Selama pulang itu 15 tahun diombang-ambingkan di tengah-tengah pelayaran itu. Maka intinya singkatnya bahwa Odysseus harus mendekam di dalam kancah seperti itu, berjuang semua keras dengan dihantui oleh ketidakpulangan. Istrinya juga menunggu, anaknya yang baru dilahirkan juga harus menunggu. Istananya harus diincar oleh orang-orang yang bermusuhan. Dia akhirnya bisa mengatasi semuanya ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita pun juga mempunyai semangat yang sama kalau ada orang-orang yang seperti ini, tidak untuk mengaturkan hormat. Maka kita pun juga akan berusaha untuk rendah hati. Rendah hati adalah jiwa kita, jiwa yang dibawa oleh Yesus. Misalnya diberi pesta, kita mengundang semua pesta ini untuk semua. Maka undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang yang tidak bisa memberi harga pada diri kita. Maka diri kita pun juga akan dihargai oleh Allah karena tidak mendapatkan balasan dari undangan-undangan itu. Kita justru malah mengundang orang-orang yang kaya-kaya, supaya orang kaya mengundang diri kita, supaya kita juga bisa badi sedikit-sedikit, baboknya sekurang-kurangnya dapat kembali. Itu harapan kita. Bahkan di desa-desa ada dilombakan seperti itu. Kita juga mendapatkan undangan lalu disogok oleh kiriman, disogok dulu supaya diingatkan, disogok dulu dengan kue-kue, dengan berkah-berkah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, itu langkah-langkah awal yang jelek untuk diri kita. Sebetulnya undangan itu bebas untuk diri kita, bisa datang atau tidak datang. Mengapa harus
dipaksa untuk dengan berkah-berkah lebih dahulu, barokah-barokah itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita memang dalam zaman yang sudah merdeka, zaman yang dikelabui oleh hal-hal materialisme. Kita juga disodorkan pada egoisme pribadi untuk kepentingan diri. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita kalau diundang hal-hal ini harus cermat, harus jeli. Kalau memang itu bisa hadir, hadirlah. Kalau tidak bisa, tidak hadir. Tidak perlu membawa apa-apa. Tidak perlu membawa apa-apa. Cukup kehadiran kita yang dikehendaki untuk hadir, hadirlah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita mengikuti Yesus yang disalibkan seperti ini harus menderita. Yesus yang dihaturkan kepada diri kita, Yesus yang menderita. Kebahagiaan justru dari penderitaan itu. Penderitaan itulah yang membawa diri kita kepada kesalehan-kesalehan. Tidak seperti orang-orang yang lain yang menderita, yang bahagia karena berlimpah hartanya, berlimpah semuanya. Kita tidak membutuhkan hal ini. Kita butuh, tetapi tidak yang dipusatkan perhatian kita kepada sumbangan-sumbangan itu. Kita hanya bisa bersembah bakti kepada Tuhan, bersujud kepadanya, karena dengan bersujud dan bersembah hati itu, kerendahan hati kita nampak kepada Tuhan. Kerendahan hati inilah yang kita bawa dalam hidup sehari-hari dengan orang-orang di sekitar kita. Rendah hatilah dengan orang-orang itu. Orang tua kita, kakak-kakak kita yang lebih tua, kita harus rendah hati, menyampaikan salam kita kepadanya. Cium tangan itu sebuah wujud kerendahan hati. Cium tangan dengan sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak bisa diam melihat hal-hal yang kita lontarkan. Anak-anak ngelonjak ketika sudah besar, macam itu, berani dengan orang tua dikalahkan oleh anak-anak karena orang tua sudah tua, anak-anak wah semakin hebat. Dulu anak-anak dia saleh, dia kelihatan tekun, kelihatan sabar, manut, tapi ketika sudah besar berontak. Orang mengira ini dipengaruhi oleh lingkungan. Tidak, karena dalam dirinya memang tumbuh hal semacam itu. Tumbuh, tetapi suatu saat dia kesadarannya akan tumbuh juga. Sekitar umur 30, 40, 50, dia tumbuh kesadaran itu. Lalu menyesali perbuatannya. Dan dia minta ampun kepada orang tuanya. Mungkin yang sudah di kuburan minta ampun di kuburan, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, itulah lakon yang kita alami di dalam kancah hidup ini. Selalu ada pengulangan. Maka dari itu pengulangan lakon dari teman-teman saudara-saudara kita pelajari, kita bahwa dalam hidup sehari-hari itu adalah sama dengan diri kita, sama. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak perlu mencari contoh yang lain. Lakon dari diri kita dengan saudara-saudara kita itu sudah cukup bagi kita. Oleh karena itu marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar diberikan kerendahan hati, kesalehan hati, kelembutan hati untuk menghadap Tuhan, menjalankan tugas-tugas kita sehari-hari dengan penuh bijaksana. Tuhan memberkati kita. Amin.